Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab trigonometri, yaitu aplikasi trigonometri. Nah, aplikasi trigonometri ini biasanya soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bisa diterapkan pada bidang segitiga siku-siku. Saya mau menjelaskan tentang sudut elevasi dan depresi. Kalau sudut elevasi itu adalah sudut yang terbentuk dari pandangan ke depan dan objek yang dilihat. Jadi elevasi itu adalah sudut yang terbentuk ke atas gitu ya. Kemudian untuk depresi yaitu adalah sudut yang terbentuk dari pandangan ke depan ke objek yang di bawah. Nah, bedanya elevasi sama depresi itu adalah kalau elevasi melihat ke atas, kalau depresi itu melihat ke bawah. Baik, mari kita coba latihan soal. Nomor 1. Seseorang yang berjarak 25 meter dari sebuah pohon melihat ke puncak pohon dengan sudut elevasi 30. Jadi orang itu melihat ke atas puncak gitu ya. Yang ditanya adalah tinggi pandangan orang tersebut 150 dan tinggi pohonnya adalah berapa. Nah, kita gambar dulu. Nah, jadi ada seseorang, kemudian ada pohon. Selanjutnya dia melihat pohon dengan sudut elevasi 30. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi sudutnya yang terbentuk adalah 30 derajat. Kemudian dia berjarak 25 meter dari pohon. Nah, tinggi orang tersebut adalah 1,5 meter. Nah, saya buat satuan meter ya. Kemudian yang diminta adalah tinggi pohon. Jadi tingginya ini saya misalkan adalah X gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini sudut, kemudian maka ini adalah depan, kemudian ini adalah samping. Nah, dalam perbandingan trigonometri, kalau ada depan sama samping, itu trigonometrinya adalah tangan ya. Tangan adalah depan per samping. Jadi tangan 30 itu sama dengan depan per samping. Jadi kalau diketahui depannya X, kemudian sampingnya adalah 25 meter, maka kita menggunakan tangan. Nah, tangan 30 itu berapa? Akar 3 per 3 sama dengan X per 25. Kemudian dikali silang, 3X sama dengan 25 akar 3. Jadi X adalah 25 akar 3 per 3. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena ini adalah dari tinggi tengah pohon ke puncak, sedangkan tengah pohon ke bawah adalah 1,5 meter atau sama dengan tinggi orang tersebut. Jadi tinggi pohon adalah 25 per 3 akar 3 ditambah 1,5. Ini adalah jawabannya. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya contoh nomor 2. Sebuah pesawat tinggal landas membentuk sudut 60 dengan landasan. Jika pesawat telah menempuh jarak 12 kilo, berapa ketinggian pesawat sekarang? Nah, ada pesawat, ini adalah pesawat yang sedang mau landas. Kemudian ini sudah terbang ke atas, membentuk sudut 60. Nah, seperti ini. Jadi sudut terbentuk adalah di sini 60 derajat. Kemudian jaraknya dari awal sampai akhir ada 12 kilo. Kemudian ditanya adalah tinggi pesawat sekarang. Saya misalkan adalah X. Nah, kita cari tahu hubungan depan sama miring itu apa? Yaitu adalah sin. Berarti sin 60 sama dengan depan per miring. Nah,
Sin 60 itu berapa? Yaitu akar 3/2. Depannya adalah X, miringnya adalah 12 kilo. Kita kali silang, 2X sama dengan 12 akar 3. Jadi tinggi pesawatnya adalah 6 akar 3 kilometer. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut contoh yang ketiga. Ada sebuah kapal dan sebuah menara. Di gambar seperti ini, ada menara, ada kapal. Kemudian ada seorang pengamat di dalam puncak menara. Seorang pengamat yang berada di puncak menara melihat ujung belakang kapal dengan sudut depresi 30. Jadi ini belakang kapal, dia melihat sebesar sudut 30. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, melihat ujung depan kapal membentuk 60 derajat. Nah, ini. Jika tinggi menara adalah 60, jadi ini adalah 60 meter di atas permukaan laut, tentukan panjang kapal tersebut. Nah, di sini tidak diketahui seorang pengamat tingginya berapa, berarti tinggi pengamat kita abaikan. Kita hanya fokus ke tinggi menara saja. Nah, untuk mencari panjang kapal, saya misalkan di sini adalah A, jadi puncak menara adalah A. Ini titik B, depan kapal C, belakang kapal adalah D. Nah, untuk mencari panjang kapal itu kan CD sama dengan jarak BD dikurangi jarak BC, atau panjang BD dikurangi panjang BC. Nah, kita cari dulu panjang BD-nya berapa. Nah, kita tahu panjang BD itu membentuk sudut berapa di sini? Yaitu adalah 90 dikurangi 30 ini. Ya, berarti 60 derajat. Maka kalau BD itu adalah depan, kemudian ini adalah samping, maka kita menggunakan tangan. Jadi tangan 60 sama dengan BD per 60. Tangan 60 adalah akar 3, BD dicari 60. Maka panjang BD adalah 60 akar 3. Selanjutnya, kalau kita mencari panjang BC, maka sudut terbentuk adalah berapa? Yaitu 90 dikurangi 60. Nah, ini berarti 30 derajat. Sama dengan cara sebelumnya, yaitu adalah tangan 30 sama dengan BC per 60. Tangan 30 adalah akar 3 per 3. BC 60. 3BC sama dengan 60 akar 3. Maka panjang BC adalah dibagi 20 akar 3. Nah, kita masukkan ke sini. Karena dicari ada panjang kapal, berarti 60 akar 3 dikurangi 20 akar 3 sama dengan 40 akar 3 meter. Jadi panjang kapal adalah 40 akar 3 meter. Contoh selanjutnya, dari puncak tebing yang tingginya 30 ada seorang pendaki, kemudian melihat pelabuhan. Nah, jadi ada pendaki yang sedang berada di puncak tebing melihat pelabuhan dengan sudut depresi 60 derajat. Nah, seperti ini. Tentukan jarak antara pelabuhan dan tebing. Saya misalkan ini adalah A, ini adalah C, gitu ya. Maka panjang menara ini yaitu adalah 30 meter. Nah, panjang BC kita tahu sudutnya berapa di sini, yaitu sudutnya adalah 30 meter. 30 derajat. Maka kita cari yaitu menggunakan tangan. Tangan 30 sama dengan BC per 30. Tangan 30 adalah akar 3 per 3. BC dicari, ini tinggi menara, maka kali silang
30 akar 3 sama dengan 3 BC. Maka BC nya adalah 10 akar 3 meter. Ya, satuannya adalah meter. Nah, ini adalah jawaban untuk nomor 4. Baik, terima kasih sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.